Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan campuran. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian dapat memahami konsep perkalian dan pembagian pecahan campuran. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan campuran. Kita mulai dengan perkalian dan pembagian pecahan campuran. Untuk mengalihkan atau membagi pecahan campuran, kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Lalu kita operasikan, bisa dikali ataupun dibagi. Kita lihat contoh yang pertama. Perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Hasil dari 2 kali 4 1/2 adalah, pertama-tama kita ubah dulu 4 1/2 menjadi pecahan biasa. Kita kalikan 4 kali 2, hasilnya 8, ditambahkan dengan 1, hasilnya menjadi 9/2. Nah, baru kita hitung 2 kali 4 1/2. Karena 2 di sini adalah bilangan asli, artinya 2 di sini adalah 2/1. Jadi bisa kita tulis 2/1 kali 9/2. Di sini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu pembilang 2 dan penyebut 2. Sama-sama kita bisa bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 1 dan 1. Nah, setelah seperti ini, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 1 kali 9, 9, dan 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya adalah 9/1. 9/1 bisa kita sederhanakan lagi dengan cara membagi 9 dengan 1. 9 dibagi 1 hasilnya adalah 9. Contoh yang kedua, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Hasil dari 3/4 kali 2 5/6 adalah, nah sama seperti contoh yang pertama, kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Kita kalikan 2 kali 6, 12, dan hasilnya ditambahkan dengan 5, jadi 17/6. Lalu kita kerjakan. 3/4 ditambah 2 5/6 sama dengan 3/4 kali 17/6. Kita bisa menyederhanakan 3 dengan 6. Sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Nah, baru kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Hasilnya adalah 17/8. Kita bisa ubah kembali menjadi pecahan campuran ya. Kita bagi 17 dengan 8, hasilnya adalah 21/8. Contoh yang ketiga, perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Hasil dari 5 1/5 kali 1 3/7 adalah, nah kedua-duanya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, 5 1/5. Kita kalikan 5 kali 5, 25, ditambahkan dengan 1, jadi hasilnya 26/5. 1 3/7, kita ubah, 1 kali 7, 7 ditambahkan dengan 3, hasilnya menjadi 10/7. Nah, baru kita masukkan ke perkaliannya. 5 1/5 kali 1 3/7 sama dengan 26/5 kali 10/7. 5 dan 10 masih bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan dulu, sama-sama kita bagi dengan 5. 10 dibagi 5 dan 5 dibagi 5. Nah, ini hasilnya. Baru kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Hasilnya adalah 52/7. Nah, kita ubah kembali ke pecahan campuran. 52 dibagi 7, hasilnya menjadi 7 3/7.
Contoh yang keempat, kita masuk ke pembagian. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Misalkan, hasil dari 5/1/2 dibagi 4 adalah, kita ubah dulu ya nak ya, pecahan campurannya ke pecahan biasa. 5 kali 2, 10, ditambahkan dengan 1, jadi 11/2. Nah, baru kita substitusikan atau kita masukkan ke persoalannya. 5/1/2 dibagi 4. 4 bilangan asli bisa kita tuliskan menjadi 4/1. Sama seperti mengerjakan pecahan biasa yang kemarin ya, pertemuan kemarin. Untuk menyelesaikan pembagian pecahan biasa, kita ubah dulu tanda baginya menjadi kali, lalu jangan lupa pembaginya kita balik. Menjadi seperti ini ya, 11/2 kali 1/4. Nah, di sini tidak ada yang bisa kita sederhanakan, jadi kita bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi, hasilnya adalah 11/8. Kita ubah kembali ke pecahan campuran menjadi 1/3/8. Contoh yang kelima, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Misalkan ada soal, hasil dari 3/4 dibagi 2/5 adalah, kita ubah terlebih dahulu pecahan campurannya ya. Kita ubah 3 kali 4 ditambahkan dengan 3, hasilnya adalah 15/4. Baru kita bagi. Jadi 15/4 dibagi 2/5. Ingat, kita ubah tanda bagi menjadi kali dan pembaginya kita balik. Jadi 15/4 kali 5/2. Tidak ada yang bisa disederhanakan, kita bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Menjadi 75/8. Kita ubah kembali menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 93/8. Contoh yang keenam, pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Hasil dari 21/2 dibagi 1/3/4 adalah, nah pertama-tama kita ubah kembali ya, ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 21/2 pecahan biasanya adalah 5/2. 1/3/4 pecahan biasanya adalah 7/4. Jadi, 21/2 dibagi 1/3/4 bisa kita tuliskan 5/2 dibagi 7/4. Untuk mengoperasikannya, jangan lupa kita ubah operasi bagi di sini menjadi kali dan pembaginya kita balik menjadi 5/2 kali 4/7. Kita sederhanakan 4 dengan 2, kita sama-sama bagi 2 ya. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebutnya. Hasilnya menjadi 10/7. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, kita ubah kembali menjadi pecahan campuran. 10 dibagi 7, hasilnya adalah 1/3/7. Oke, contoh yang ketujuh, kita masuk ke soal cerita perkalian. Misalkan seorang pedagang buah rata-rata dapat menjual buah mangga sebanyak 1/2 kilogram setiap hari. Berapa kilogram buah mangga yang dapat dijual dalam waktu 1 minggu? Kita lihat dulu ya. Di sini persoalannya itu perkalian atau pembagian. Nah, kita perhatikan. Di sini sebanyak 1/2 kilogram itu setiap hari. Yang ditanyakan adalah berapa mangga jika terjual dalam waktu 1 minggu. Nah, kira-kira persoalan apa ya? Ya, benar. Ini soal perkalian pecahan. Oke, kita tuliskan apa yang diketahuinya. Yang diketahuinya adalah 1 hari terjual 1/2 kilogram mangga. Yang ditanyakan, berapa mangga yang dapat dijual selama 1 minggu? Nah, tadi kita sudah jawab bahwa ini adalah persoalan perkalian.
Jadi kita bisa hitung mangga yang dapat dijual selama 1 minggu dengan mengalikan 7 kali 10 1/2. Kita ubah terlebih dahulu ya pecahan campurannya. Jadi bisa kita tuliskan 7/1 kali 21/2. Tidak ada yang bisa disederhanakan, jadi langsung dikalikan saja. 7 kali 21 dan 1 dikalikan 2, hasilnya menjadi 147/2. Kita ubah kembali menjadi pecahan campuran, menjadi 73 1/2. Jadi, mangga yang dapat dijual selama 1 minggu sebanyak 73 1/2 kg. Contoh yang ke-8, seorang anak membentangkan tali rafia sepanjang 5 1/2 meter. Lalu, tali rafia tersebut dipotong menjadi 2 bagian sama panjang. Berapa meter panjang setiap potongan tali rafia tersebut? Oke, di sini ada kata-kata dipotong menjadi 2 bagian sama panjang. Berarti, ini adalah soal pembagian pecahan ya, karena dipotong sama panjang berarti dia membagi. Oke, kita tuliskan apa yang diketahuinya. Yang diketahuinya tali rafia sepanjang 5 1/2 meter dipotong menjadi 2 bagian. Yang ditanyakan panjang setiap potongan tali rafia. Oke, berarti kita bagi ya 5 1/2-nya dengan 2. Kita ubah ke pecahan biasa, 5 1/2-nya menjadi 11/2. Nah, bilangan 2 itu sama saja dengan 2/1. Jadi, 11/2 dibagi 2/1 itu sama dengan 11/2 kali 1/2. Nah, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut menjadi 11/4. Kita ubah ke pecahan campuran, 11 dibagi 4, hasilnya adalah 23/4. Jadi, setiap tali rafia panjangnya adalah 23/4 meter. Nah, baik anak soleh-solehah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai perkalian dan pembagian pecahan campuran. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.